Pak, bisa dijelaskan ini dalam rangka apa, Pak? Saya itu dalam rangka silaturahim ya dengan kelompok tani hutan yang ada di Ciamis maupun di Pangandaran. Saya sendiri sebagai Kepala Dinas Kehutanan Jawa Barat dapat SK dari Gubernur sebagai Ketua Pokja Percepatan Perhutanan Sosial. Nah, hari ini saya salah satu untuk bagaimana monitoring ya pelaksanaan kelompok perhutanan sosial yang ada di Pangandaran, khususnya ini kelompok dari Rimba Nusantara ya. Pak, untuk program yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan dalam mendukung program PS ini, programnya apa, Pak? Ya, tadi saya sampaikan kita sebagai Pokja ya juga bisa dilakukan pembinaan pertama ya, pembinaan membantu bagaimana juga memfasilitasi kelompok perhutanan sosial ini baik dalam segi pembinaan keorganisasiannya, kemudian unit usahanya, yang itulah kita fasilitasi seperti itu. Mungkin ada program yang diturunkan tahun ini, Pak, untuk ya kalau program kita dari Dinas Kehutanan itu dalam rangka mendukung program Pak Gubernur yaitu program petani milenial yaitu ya. Nah, kebetulan di sini itu Pak Kasno ini salah satunya kalau saya kesempatan petani milenial yang sukses dia gitu ya. Pak, menurut penilaian Bapak terkait dengan keberadaan KTH Rimba Nusantara ini seperti apa, Pak? Ya, ini saya kira KTH Rimba ini kan yang sudah mendapat legal aspek dari Kementerian Kehutanan berupa pengelolaan lahan hutan, jadi perhutanan sosial melalui program Kulin Kakak ya. Nah inilah, jadi beliau ini sudah mendapatkan aspek legal bisa mengelola hutan. Ya, perhutanan sosial tadi saya sebut kurang lebih 813 hektar. Ini jumlah luas hutan yang dikelola luar biasa ya. Kemudian dengan anggota PS-nya 752 orang ya. Ini dan tadi usaha-usahanya sudah berjalan. Memang yang perlu kita genjot itu adalah dorongan dari permodalan ya. Ini usaha-usahanya kan sudah nih dari Kapolaga ya, kemudian dan rencana-rencana kedepannya seperti pengembangan kayu putih, dan ini sudah kelompok ini ya. Ini makanya di kelompok ini sudah dapat penilaian platinum ya. Ini paling tinggi kan ya, kelompok penilaian yang paling tinggi itu platinum. Nah, itu penghargaan yang di kelompok ini ya. Pak, selain ke KTH Rimba Nusantara, kunjungan Bapak kali ini kemana saja? Nah, tadi saya ke Banyumetu ya. Banyumetu itu ada binaan Pak KCDK 7 itu usaha perlebahan lebah tanpa sengat ya, jenis Itama, kemudian juga jenis Biroy. Nah, inilah kelompok tani hutan di Banyumetu itu memang sudah kelompok tani yang sudah baik dalam pemeliharaan maupun sudah bisa menjual hasil produk madunya. Dan satu lagi, saya itu di Desa Banjaranyar ya, itu khusus itu Pemprov Dinas Kehutanan membangun yang disebut breeding center perlebahan trigona. Nah, di sana kita bangun ya
dan Kampung Madu. Itu alhamdulillah sudah terkenal seluruh Nusantara itu Kampung Madu ya. Sekaligus juga sebagai tempat wisata. Nah, kita di sana membangun breeding center. Bagaimana kita mengembangkan breeding center itu, menjaga, memperbanyak bibit-bibit lebah madu yang tanpa sengat, trigona namanya. Di Banjaranyar itu memang kita kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Ciamis, kemudian dengan Desa Banjaranyar, dengan Universitas Pajajaran, dengan media. Kita lakukan kolaborasi. Kenapa dengan media? Ya kita tidak bisa jalan kalau kita tidak berkolaborasi dengan media. Tidak akan diketahui oleh halayak. Nah ini dengan media itu hampir seluruh stasiun TV sudah masuk ke Banjaranyar itu untuk meliput itu. Kemudian kita juga bekerja dengan Universitas Pajajaran untuk menjaga kualitas madunya, kemudian menjaga kualitas bibit lebahnya. Nah inilah kita lakukan selalu. Kemudian dengan pemerintah Ciamis, diharapkan juga pemerintah Ciamis bisa membangun fasilitas jalan ke lokasi itu, karena Desa Banjaranyar itu sekarang sudah menjadi desa wisata, ya. Dan ke depan itu akan menjadi wisata unggulan karena tersambung dengan lokasi Pangandaran, Parigi dan lain. Gitu. Terima kasih Pak Kadis. Sama-sama. Pak, dengan kegiatan ini tanggapan Bapak seperti apa, Pak? Saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Pak Kadisud Provinsi Jawa Barat yang telah hadir di KTH Rimba Nusantara ya, yang mana ini adalah suatu kunjungan yang sangat bermanfaat sekali, karena Pak Kadisud sebagai Ketua Pokja PS di Provinsi Jawa Barat, dan sekarang sudah bisa melihat sendiri bahwa ternyata PS yang ada di sini itu sangat berkembang dari segi kelembagaan, kemudian kerjasama dengan perhutani, dan dari segi usahanya. Pak, untuk program PS sendiri di KPH Ciamis ada berapa sih sampai saat ini, Pak? Di KPH Ciamis yang sudah mendapat SK itu adalah 11. Di Kabupaten Pangandaran 2, di Kabupaten Ciamis 8, dan di Banjar 1. Yang 14 masih proses di kementerian. Nah, untuk penilaian KTH Rimba Nusantara sendiri dalam program PS ini seperti apa menurut Bapak, Pak? Ini adalah sebagai KTH unggulan ya menurut saya, karena satu, bahwa KTH ini memang dari awal pertama terbit adalah KTH Rimba Nusantara, kemudian di dalam perjalanannya itu dalam bekerja sama dengan perhutani itu sudah membuat RKO, yang mana RKO itu adalah semua penggarap di sana itu sudah dipetakan, kemudian potensi yang ada, dan ini diselaraskan dengan program yang ada di perhutani. Jadi ini adalah KTH yang paling unggul, paling menjadi kebanggaan kami dari KPH Ciamis. Nah, Pak, untuk lahan sendiri yang digarap oleh KTH Rimba Nusantara ini luasnya berapa sih, Pak? Yang mendapat SK itu 813 hektar, kemudian penggarapnya ada 752. Nah itu nanti peruntukannya atau perencanaannya itu sudah disesuaikan dengan program yang ada di kami. Di perhutani itu ada namanya RPKH, Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan. Itu jangka waktunya 10 tahun. Kemudian nanti dibuat rencana tahunannya, yaitu rencana teknik tahunan.
Nah, itu sudah diselaraskan dengan program kami. Dan kalau nanti ada usulan-usulan dari KTH Rimba Nusantara untuk pemanfaatannya itu nanti bisa diusulkan kepada kami. Pak, mungkin ada pesan yang mau disampaikan dari KPH kepada para penggarap yang tergabung dalam KTH Rimba Nusantara ini, Pak? Pesan saya adalah kita dalam bekerja sama ini masyarakat penggarap ya itu ikuti aturan yang ada dari Kementerian Kehutanan yang dipegang atau menjadi acuannya oleh Perhutani. Itu adalah diikuti. Kemudian kami juga akan mengakomodir usulan-usulan dari masyarakat yang memang itu sesuai dengan aturan. Contohnya potensi yang ada di sini itu bisa dimanfaatkan. Contohnya ada potensi wisata, bisa kerjasama dengan kami. Kemudian rencana tanaman kayu putih, kami juga bisa support nanti untuk bibitnya. Kemudian untuk tanaman kapulaga, tanaman kopi kalau memang ada, kemudian tanaman porang ya. Jadi itu bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa Panjutran ini. Terima kasih, Pak. Sama-sama ya. Kang, bisa diceritakan dengan kegiatan kunjungan ini seperti apa? Alhamdulillah pada hari ini saya menerima kunjungan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat beserta rombongan. Yang dalam kesempatan ini Pak Kadishub memberikan support kepada kami kelompok perhutanan sosial KTH Rimba Nusantara. Yang pertama, memberikan apresiasi kepada kelompok kami yang sudah mengelola kawasan perhutanan sosial seluas 813,57 hektar dengan anggota 758. Dalam kesempatan ini Pak Kadishub Provinsi Jawa Barat memberikan dukungan secara moral kepada kami bagaimana ke depan setelah mendapatkan izin menteri kita mengelola kawasan hutan dengan baik sehingga mendapatkan manfaat dari hasil pemanfaatan kawasan tersebut. Dan untuk selanjutnya terkait dengan program-program yang akan diluncurkan oleh Kepala Dinas Kehutanan, yaitu yang pertama pembinaan, yang kedua mungkin pendampingan, dan yang ketiga ada program-program bantuan alat ekonomi produktif yang mungkin akan diserahkan untuk beberapa KUPS di KTH Rimba Nusantara. Dan alhamdulillah dukungan tidak hanya dari Bapak Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, termasuk salah satunya juga dari Pak ADM KPH Ciamis yang bersama-sama hadir dalam kesempatan ini. Ada Bapak Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 7 Pak Ucu yang bersama-sama memberikan dukungan kepada kami untuk pengembangan kawasan perhutanan sosial yang dikelola oleh kelompok Tani Hutan Rimba Nusantara Desa Panjutran, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran. Besar harapan saya kepada beliau-beliau selalu mendampingi kami dalam upaya meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan dan menjaga kelestarian lingkungan kita. Kang, saat ini ada berapa KUPS yang tergabung dalam KTH Rimba Nusantara ini? Untuk KUPS tersendiri sudah terbentuk 19 KUPS dengan beberapa jenis komoditas, dan komoditas yang menjadi unggulan kami adalah kapulaga. Ada juga komoditas kopi robusta, ada pala, ada kayu albasia, dan lain-lain. Itu yang selama ini kami kembangkan di beberapa KUPS, diantaranya yang tersebar di 19 KUPS tadi. Untuk unggulan sendiri yang dikembangkan saat ini apa, Pak? Untuk unggulan sendiri yaitu rempah-rempah
yaitu kapulaga, dan produk turunannya yaitu berupa minyak atsiri seperti minyak atsiri kapulaga, minyak atsiri kayu putih, serai wangi, pala, dan lain-lain. Itu salah satu produk turunan dari produk hasil produksi perhutanan sosial di wilayah kami. Nah, Kang, tadi kan KTH Rimba Nusantara itu mendapatkan penilaian dari Pak ADM bahwa ini adalah KTH terbaik. Nah, tanggapan Akang sendiri seperti apa, Kang? Ya, untuk apresiasi dan penilaian dari Pak ADM, dari Pak Kadis dan Pak Kacab, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada semuanya, rekan-rekan para pengurus KTH dan para pengurus KUPS yang dalam kesempatan ini kami sudah mendapatkan penilaian di klasifikasi platinum untuk 2 KUPS dan sisanya KUPS Gold. Nah, mungkin ini yang harus kita pertahankan, bagaimana kita menjaga agar predikat itu tetap bisa kita pegang sebagai kelompok usaha platinum atau kelompok usaha gold, yang tentunya ini adalah hasil kerja keras kami semua dan penilaian dari kementerian KLHK, dan ada beberapa yang memverifikasi untuk memberikan penilaian klasifikasi tersebut. Di antaranya ya dari Direksi Perum Perhutani, dari KPH gitu, dan intinya penilaian itu ditentukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Apa perbedaan penilaian platinum dengan gold sih, Kang? Untuk perbedaannya, untuk kelas platinum itu kita sudah menduduki peringkat yang tertinggi. Jadi dari mulai aspek kelembagaan, aspek pengelolaan kawasan, aspek pengelolaan usaha tersebut kita sudah mempunyai produksi dan kita sudah mempunyai pasar. Jadi pasarnya sudah jelas. Jadi dalam penilaian tersebut memang ada penilaian-penilaian tersendiri yang membedakan antara klasifikasi gold dan klasifikasi platinum. Dan mungkin dari penilaian itu kami sudah mendapatkan predikat klasifikasi platinum hasil penilaian dari tim tersebut. Terakhir, Kang, harapan Akang dari kegiatan kunjungan ini ke depan seperti apa? Harapan saya untuk dari hasil kunjungan kali ini dan pertemuan kali ini, mungkin ke depan kami selaku pengelola kawasan perhutanan sosial KTH Rimba Nusantara, yang pertama menggantungkan harapan kepada pemerintah supaya menjadi salah satu prioritas yang diperhatikan kelompok kami dalam upaya untuk mengembangkan kelompok perhutanan sosial, terutama satu untuk menjaga kelestarian lingkungan, yang kedua untuk meningkatkan ekonomi, dan tentunya dukungan-dukungan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu yang sangat kami harapkan. Apa dan bagaimana upaya kami untuk mengembangkan kelompok ini supaya betul-betul memberikan manfaat kepada seluruh anggota dan seluruh masyarakat yang ada di sekitar kawasan hutan Desa Panyutrang.